keriput, sagging, hingga kanker kulit. Nah, sekarang mari kita bongkar ya mitos-mitos tentang tabir surya. Hai Neo Cinggu, bertemu lagi dengan saya, Neo Region Doctor, Dr. Atika. Kali ini kita akan membahas mengenai tabir surya atau biasa kita sebut dengan sunscreen maupun sunblock. Tabir surya merupakan produk perawatan kulit yang berfungsi untuk melindungi dari efek radiasi sinar ultraviolet yang merugikan dengan cara memblok, memantulkan, dan bahkan menyerap UV tersebut. Sinar UV ini dibagi menjadi 3 tipe. Ada UVC, UVB, dan UVA. Untuk UVC akan terserap oleh lapisan ozon. Sedangkan radiasi sinar UVB hanya dapat menembus sebatas kulit lapisan luar atau biasa kita sebut dengan epidermis. Dan radiasi sinar UVA bisa menembus hingga kulit lapisan bagian dalam. Jadi, sinar UV ini, UVA dan UVB, dapat mengakibatkan kerusakan pada kulit, termasuk penuaan dini, yang akan memicu timbulnya keriput, sagging, hingga kanker kulit. Kita bisa klasifikasikan tabir surya menjadi 2 jenis, yaitu tabir surya kimia atau biasa kita sebut sunscreen, dan juga tabir surya fisik atau biasa kita sebut sunblock. Yang pertama, tabir surya kimia atau sunscreen akan melindungi kulit dengan cara menyerap sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi panas yang tidak menyebabkan kerusakan kulit. Tabir surya ini diserap oleh kulit dan mempunyai potensi menimbulkan iritasi pada kulit. Perlu diperhatikan bahwa tabir surya jenis ini tidak boleh digunakan oleh bayi usia kurang dari 6 bulan. Contoh dari sunscreen yaitu avobenzone, octinoxate, helioplex, dan lain-lain. Yang kedua adalah tabir surya fisik atau sunblock. Ini akan melindungi kulit dengan cara memantulkan sinar matahari dan merupakan spektrum luas yang mampu melindungi dari sinar UVA maupun UVB. Tabir surya ini bersifat stabil dan tidak mudah terserap kulit, sehingga potensi alergi yang ditimbulkan rendah dan dapat diaplikasikan kepada anak-anak. Contoh dari sunblock adalah zingocyte, titanium dioxide, dan lain-lain. Ada berbagai macam jenis tabir surya di pasaran. Yang pertama dalam bentukan lotion. Kekentalannya ini rendah, tidak lengket, dan mudah merata pada kulit. Jadi, akan cocok untuk kulit normal cenderung berminyak, dan juga kulit berminyak. Dan yang kedua, bentukan krim. Ini memiliki kandungan minyak dan emolien yang tinggi, sehingga cocok digunakan untuk kulit kering. Dan yang ketiga, bentukan gel. Umumnya bersifat water-based dan oil-free, sehingga memiliki tekstur yang sangat ringan dan mudah meresap. Jadi gel ini cocok digunakan untuk kulit berminyak ya. Dan yang keempat, bentukan spray atau semprotan. Ini cocok digunakan pada area bagian tubuh yang luas, seperti tangan, ataupun kaki, dan badan. Dan yang kelima adalah bentukan stick. Tabir surya berbentuk stick ini efektif digunakan untuk melindungi area yang sempit, terbatas, dan menonjol, seperti daerah sekitar bibir, hidung, dan lingkaran mata. Bentukan stick ini cocok digunakan selama aktivitas karena tahan lama dan tidak mudah mencair. Nah, jadi Neo Cinggu bisa memilih ya bentuk sunscreen ini sesuai dengan tipe kulit dan kebutuhan kita. Ya, di kemasan produk tabir surya selalu ada keterangan SPF dan PA. Apa sih SPF itu? SPF ini merupakan singkatan dari Sun Protection Factor, yang menandakan besar perlindungan yang diberikan kepada kulit dari sinar UVB. Sebagai contoh, SPF 15 dapat menahan radiasi sinar UVB hingga 93%, dan sedangkan SPF 50 dapat menahannya hingga 98%. Kemudian untuk PA, PA ini menandakan besar perlindungan yang diberikan kepada kulit dari sinar UVA. Contohnya, untuk PA3+ dan PA4+ ini dapat melindungi dari paparan radiasi sinar UV yang sangatlah kuat. Dari pengaplikasian tabir surya nih, yang perlu kita perhatikan adalah pertama,
Setidaknya 20 menit sebelum berada di bawah sinar matahari, kita sudah menggunakan tabir surya untuk memberikan kesempatannya agar dapat meresap di kulit. Dan yang kedua juga kita sangat dianjurkan untuk reapply, setidaknya setiap 2 jam sekali. Nah, sekarang mari kita bongkar ya mitos-mitos tentang tabir surya. Mitos pertama, tidak perlu menggunakan tabir surya jika berada di dalam ruangan sepanjang hari. Padahal kalian bisa terpapar radiasi UV loh, meskipun berada di dalam ruangan terus-menerus. Biasanya radiasi didapat melalui kaca yang berada di dalam ruangan atau bahkan bisa di mobil. Kaca jendela bisa menyaring sinar UVB, tapi tidak untuk menyaring sinar UVA. Dan menurut penelitian, hingga 72% dari sinar UV masih dapat melewati jendela. Dan yang kedua adalah mitosnya, jika di dalam make up sudah terdapat kandungan sunscreen, maka kita tidak perlu sunscreen lagi. Nah, jadi beberapa produk seperti pelembab maupun make up sekarang sudah ada kombinasi dengan tabir surya SPF 15, yang dimana tidak sesuai dengan rekomendasi, yaitu SPF 30. Kemudian juga kebanyakan dari kita mengaplikasikan make up dengan ketebalan yang tidak tepat, sehingga SPF yang melindungi kulit juga tidak efektif. Maka dari itu, direkomendasikan untuk menggunakan tabir surya dengan SPF 30 atau yang lebih tinggi, terutama bila kita berada di luar ruangan atau melakukan aktivitas outdoor. Nah, jadi itu. Di video kali ini kita sudah membahas mengenai apa itu sunscreen, cara penggunaannya, dan tipe-tipenya. Sekarang, Neo Cinggu harus selalu ingat ya untuk menggunakan sunscreen. Jangan lupa subscribe channel kita untuk mengetahui banyak hal mengenai kesehatan kulit. Annyeong!